Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya, Tonton Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya. Semoga dilancarkan buat teman-teman semuanya, dilancarkan rezeki dan diberi kesehatan. Oke, terima kasih atas kunjungannya. Sehat selalu. Dan di sini saya akan berbagi tips tentang masalah kopling di motor. Semoga menginspirasi bagi teman-teman semuanya, dan selamat menyaksikan. Tentunya semoga bisa bermanfaat tips atau cara dari video ini. Oke, simak terus. Salam otomotif. Oke teman-teman, di sini saya akan berbagi tips tentang masalah kopling motor. Dan di depan saya ini ada sebuah pair kopling. Oke, untuk pair kopling ini kebetulan ada tanda cat warna kuning, dan untuk kekerasannya seperti ini. Oke, seperti ini, sangat keras sekali. Oke, dan untuk pair kopling ini kebetulan punyanya Smash atau punyanya produk Suzuki, yang bisa digunakan untuk memodifikasi dari sebuah masalah kopling motor. Oke, tentunya tarikannya lebih kuat atau tidak selip, tidak molor, atau saat awal kita gunakan itu terasa lebih, tarikannya lebih terasa saat kita gunakan ke awal jalan, terutama saat awal jalan maupun saat kita habis kecepatan, menurunkan kecepatan, kemudian kita gas lagi atau kita naikkan kecepatannya supaya reaksi dari koplingnya itu lebih terasa saat kita gas di motor kita. Saat kita gas itu lebih terasa reaksi atau lebih responsif seperti itu. Dan di sini untuk beberapa masalah dari kopling atau kopling motor ini ada beberapa bagian. Ada bagian yang sangat penting, yaitu pada bagian plat koplingnya. Oke, untuk plat kopling ini sangat berpengaruh sekali karena di sini adalah komponen utama dari sebuah motor, baik bebek sport, baik motor sport maupun motor bebek. Untuk plat koplingnya seperti ini bentuknya, dan jumlahnya ada yang 6, ada yang 4, maupun ada yang 5. Dan kita bisa mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda di mana plat kopling, kampas kopling seperti ini, kampas koplingnya sudah mulai bermasalah atau harus ganti. Itu kita bisa dengan mudah mengenali tanda-tanda pada beberapa bagian. Oke, yang pertama kita bisa melihat dari ketebalan dari kampasnya sini, kampasnya. Oke, ketebalannya ini sudah mulai berkurang. Di sini untuk ketebalan antara kampas kopling yang baru sama yang lama itu sangat sedikit sekali atau di mikromilimeter. Oke, seperti ini. Ini sangat sedikit sekali karena di sini sudah masih ada kampasnya ini masih tidak terjadi keausan atau habis pada bagian kampasnya sini. Ini masih ada, tapi di sini sudah mengalami pengurangan dari ukuran di sini karena untuk ketebalan dari kampasnya ini sangat tipis sekali di ukuran mikrometer atau berapa ini, 100 mm mungkin. Oke, seperti itu. Dan untuk hal yang kedua, kita bisa melihat dari saat kita lihat fisiknya seperti ini. Oke, kita lihat fisiknya di bagian platnya sini, bagian kampas koplingnya. Oke, bagian kampas koplingnya ini kita bisa lihat dengan mudah karena saat digunakan lama pada motor
terutama saat motor itu sering digunakan perjalanan jauh atau suhu motornya itu tetap panas, pada kondisi panas terus. Ini biasa digunakan untuk sales online, itu karena terus-menerus bekerja motornya sekitar seharian penuh atau 12 jam nonstop. Ini juga berpengaruh sekali terhadap kualitas atau umur dari kampas koplingnya, karena kampas kopling ini saat kita gunakan lama dan kondisi mesin itu panas terus, ini juga mempengaruhi dari kualitas di kampasnya sini. Ini sudah mengeras, sudah mengeras seperti fiber, atau daya cengkeramnya itu sudah mulai menurun. Jadi saat kita rasakan motor itu terasa licin atau selip di kopling saat awal kita gunakan jalan, atau bahkan sekali itu motornya tidak tidak putarannya itu, putaran gasnya tinggi tetapi tarikan motornya itu tidak langsung. Ini bisa terjadi karena daya cengkram atau daya gesek dari kampasnya ini sudah mulai menurun. Jadi saat awal kita gas atau kita naikkan putaran mesinnya itu langsung slip atau tidak langsung ikut dari kampasnya seperti ini. Jadi ini slipnya sangat besar sekali, karena saat posisi dimana kita gunakan di dalam motor itu saat kita kopling ini terjadi kerenggangan seperti ini. Kemudian kita lepaskan pedal koplingnya itu menekan seperti ini. Jadi saat awal kita jalan itu posisi dari kampas kopling ini tidak 100% ikut berputar dengan plat koplingnya, jadi ada selip sedikit, tidak 100% mengunci supaya ikut berputar semuanya antara kampas kopling dan plat kopling. Seperti itu cara kerja dari kopling di dalam motor. Jadi saat kita tekan seperti ini terdapat gesekan yang sangat besar sekali atau licin pada bagian kampas koplingnya, sehingga saat kita awal jalan atau gunakan tenaga yang lebih besar, ini tidak bisa menahan beban dari roda belakang atau beban dari motor, sehingga antara kampas kopling dan plat koplingnya ini selip terus, tidak imbang antara putaran mesin dan tenaga yang dikeluarkan dari mesin, sehingga ini bisa menyebabkan boros BBM, boros BBM dan oli cepat hitam karena terjadi gesekan panas di antara kampas dan plat koplingnya. Seperti itu. Dan untuk kondisi seperti ini kita diwajibkan untuk mengganti yang baru. Ini, dan kita bisa juga melakukan beberapa cara sebelum mengganti yang baru, atau sudah diganti yang baru tetapi masih selip terus. Ini ada beberapa triks atau tips termudah yang bisa kita lakukan, dan ini sudah saya coba pada motor Supra X 125 injeksi. Ini sama dengan Karisma Supra X 125 karburator, ini juga sama. Ini sudah saya coba di motor tersebut dan hasilnya sangat terasa. Untuk tarikan awalnya itu lebih kuat atau lebih responsif. Untuk yang pertama kita bisa menggosok pada bagian plat kopling, plat yang sebelah sini. Untuk sementara plat koplingnya saya belum ada, ini saya ilustrasikan di piringan cakram seperti ini. Dan untuk cara kerjanya itu sama teman. Ini adalah menekan, kalau rem itu menekan terus, dan di sini sama untuk melakukan penekanan. Ini berbeda posisi untuk rem cakram dan kampas kopling. Sama kampas cakram ini hampir sama, hanya penempatan fungsinya yang berbeda. Untuk plat kopling ini posisinya seperti ini.
Untuk plat kopling yang bagus atau yang baik adalah saat kita lihat di plat koplingnya, ini saat menyentuh dari kampasnya ini harus lurus atau harus tertapak pada kampasnya semuanya. Ini juga mempengaruhi dari hasil di kopling motor itu sendiri. Oke, seperti itu. Untuk lebih mudah kita bisa menggunakan kaca untuk melihat kelurusan dari plat koplingnya. Oke. Dan untuk plat kopling yang sudah kita gunakan, ini biasanya ada tanda seperti ini. Oke, tanda alur-alur seperti ini. Ini saat kita ganti kampas maupun servis dari bagian kopling, kita bisa gunakan seperti ini. Sekalian bongkar, kita bersihkan, kita gosok plat koplingnya dengan cara seperti ini. Kita gesek pakai kertas gosok yang agak kasar juga bisa. Oke, ini yang lebih halus pakai kertas gosok nomor 400 juga bisa dong. Oke, seperti ini untuk posisinya melawan dari alur di sebelah sini. Oke, sebelah sini. Oke, sebelah bekas dari kampas koplingnya itu menempel pada bagian platnya. Kita gosok seperti ini secara menyeluruh, baik bagian kanan maupun kiri. Oke, seperti itu tips yang termudah. Dan untuk bagian per kopling ini sudah saya coba pada motor Supra X 125, dimana untuk per kopling dari motor Supra X 125 kemarin itu tarikan awalnya sangat molor sekali. Di sini saya sudah coba buktikan dan sudah mampu untuk mengatasi selip di kopling Supra X 125. Oke, dengan cara kita ganti untuk per koplingnya. Kebetulan untuk Suzuki ini satu pak atau satu set itu isinya 4. Jadi untuk Supra X 125 itu per koplingnya ada 6, jadi saya beli 2 pak. Kemudian saya modifikasi karena di sini untuk per koplingnya terlalu panjang. Oke, di sini saya sudah saya modifikasi seperti ini. Saya kurangi ulirnya sekitaran 2 ulir seperti ini, kita kurangi. Oke, untuk ketebalan ulir ini teman-teman bisa mengira-ngira. Ini jika terlalu keras untuk hasilnya saat kita kopling itu bisa dikurangi setengahnya lagi. Oke, karena untuk per kopling jenis smash ini saat digunakan itu sangat keras sekali untuk efeknya. Untuk efek saat kita kopling di pedal persneling, karena di sini kopling manual, kopling otomatis. Jadi saat kita gunakan itu sangat keras sekali. Saat saya gunakan ini sangat keras sekali. Oke, sangat keras sekali di posisi ini, di posisi pengurangan. Oke, seperti ini, 1,5 ulir. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini, mungkin setengah ulir seperti itu. Ini sangat keras sekali. Teman-teman bisa melakukan pengurangan kembali atau di posisi sini. Oke, ini supaya lebih empuk. Oke, kita bisa gunakan tips seperti itu untuk memodifikasi dari kampas kopling yang selip. Ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan di sini sudah saya lepas dari per koplingnya, saya kembalikan semula dikarenakan ini oleh anaknya, karena anaknya yang pakai buat belajar motor itu cewek atau kesulitan untuk mengoperasikan atau memindah gigi persnelingnya. Ini saya lepas, saya kembalikan standar. Dan di sini yang seneng modifikasi atau oprek motor bisa menggunakan tips seperti ini dengan meningkatkan akselerasi motor itu sendiri jadi lebih kuat dan tentunya tidak selip lagi. Karena untuk sebelumnya
Ini sudah diganti kampas yang baru, untuk kasusnya sudah diganti kampas yang baru, kemudian 1 bulan itu selip lagi, dan solusinya saya gunakan peer coupling smash. Kemudian kita kurangi untuk posisinya. Ini sudah banyak digunakan oleh teman-teman saya atau mekanik yang lain. Semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya, salam otomotif, salam kreatif, sehat selalu dilancarkan buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.